Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dari Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Variasi Komposisi suhu, kapur, dan waktu perendaman tekan dan fisis, yaitu absorpsi dan densitas, komposisi kimia, struktur fase, dan morfologi pada dasar. Di sini ada outline yang akan saya bahas, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada tinjauan peristiwa, yang ketiga itu ada metodologi penelitian, dan yang terakhir itu untuk pendahuluan tersendiri itu dibedakan menjadi beberapa subbab. Yang pertama itu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya kita hidup Indonesia di dunia membutuhkan konsumsi yang sangat besar. Konsumsi bangunan ini tentunya memerlukan suatu perencanaan dan perancangan yang baik itu dari segi dan material. Itu bisa dicontohkan sebagai dari gedung yang tingkat seperti pada luar. Ini kemudian ada juga jembatan, pembangunan dan dalam pembangunan konstruksi ini tentunya digunakan suatu bahan material untuk mendukung konstruksi bangunan ini bisa menjadi lebih awet atau lebih salah satu material yang digunakan. Yang sangat penting itu adalah pada tahun 2010 konsumsi itu mencapai 40,7 juta ton dengan tingkat konsumsi 6% per tahun. Bisa dilihat di sini ada grafik di mana dari 2007 hingga 2014 konsumsi semen di Indonesia itu meningkat dari. Pada penelitian ini saya menggunakan bahan material yaitu semen beku, di mana semen beku ini merupakan semen yang sudah lama atau yang sudah mengeras dikarenakan kelembapan udara sehingga menyebabkan semen menjadi bentuk yang keras atau seperti dari keadaan. Dan kemudian semen beku ini nantinya akan saya campur dengan bahan material lainnya seperti kapur dan juga dengan ini adalah PCC atau Portland Cement. Kemudian yang kedua itu ada penelitian sebelumnya, yaitu saya mengutip dari 2 jurnal, di mana yang satu itu dari penelitian dari Amin dan kawan-kawan, yaitu tentang pengaruh penambahan batu kapur campuran semen terhadap karakteristik. Dan pada penelitian ini dilakukan variasi penambahan batu kapur yaitu sebanyak 4 variasi, yaitu 0%, 5%, 10%, dan juga 5%. Dan penelitian Amin dan kawan-kawan ini didapatkan hasil nilai kuat tekan tertinggi itu terletak pada umur 20 hari dan pada penggunaan semen dengan penambahan 0% atau tanpa di dalam campuran. Kemudian saya juga mengutip dari jurnal pengaruh variasi persentase komposisi kapur sebagai sementitious besar yang dilakukan oleh Zuraidah dan Hakim. Penelitiannya hampir sama pada penelitian Amin dan kawan. Bedanya di sini variasi komposisi yang digunakan yaitu mulai dari 0%, 25%, 75%, dan 100% dari berat semen yang digunakan. Kemudian untuk hasil dari penelitian Zuraidah dan Hakim ini didapatkan bahwa hanya semakin bertambahnya komposisi serbuk kapur, maka kuat tekan mortar itu semakin menurun. Dan kuat tekan mortar tertinggi itu terdapat pada umur 28 hari dengan variasi komposisi kuat tekan yang paling tinggi itu pada komposisi 0%, yaitu tanpa penambahan serbuk kapur, yaitu sebesar 9,76 atau megapaskal. Kemudian di sini ada rumusan
yaitu rumusan masalah ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagaimana sih pengaruh variasi komposisi dari kapur dan waktu pinjaman ini terhadap kebijakan bisnis. Kemudian untuk itu bagaimana pengaruh variasi kimia dan fase. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana variasi komposisinya itu terhadap mortar. Kemudian ada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi spesies, kemudian untuk mengetahui pengaruh terhadap fase, dan yang itu adalah untuk mengetahui pengaruh variasinya. Kemudian di sini ada batasan masalah. Batasan masalah di sini dibedakan menjadi bagian, yaitu pertama itu ada bahan yang digunakan. Pada penelitian ini berupa semen beku, kapur, semen murni, pasir, dan juga penambahan air. Kemudian jenis semen yang digunakan itu jenis PCC. Kemudian itu ada perbandingan komposisi dari semen beku, kapur, semen dan pasir itu yaitu 1:5. Kemudian untuk batasan masalah selanjutnya yaitu dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel. Di mana variabel bebas ini variasi komposisi yang digunakan itu ada semen beku itu dimulai dari penambahan 60% sampai dengan 80%, dan untuk penambahan kapur tersendiri itu mulai dari 20%, 15% dan sampai 0. Kemudian digunakan juga variasi yaitu 7 hari, 14 dan 20. Kemudian ada juga variasi tetap variabel tetap itu yang digunakan seperti semen murni yang digunakan itu sebesar 20% dari berat 1000 gram. Kemudian air yang digunakan yaitu sebesar 190 ml. Bahan 106, massa pasir 833 dan massa total isi pembuatan mortar itu sebesar 1000. Kemudian pada pembuatan mortar ini dilakukan pada sampel yang berukuran 5 x 5 x 5 cm. Kemudian uji yang dilakukan itu ada uji mekanis dan uji fisik. Kemudian karakterisasi yang digunakan yaitu XRF, XRD dan juga CDF. Kemudian untuk manfaat penelitian tersendiri yaitu di sini diharapkan memberikan informasi variasi komposisi yang baik untuk pembuatan dari semen beku itu bagaimana. Kemudian juga ada untuk wawasan untuk perkembangan ilmu khususnya dalam pembuatan material konstruksi ya. Yang selanjutnya itu adalah sebagai referensi di jurusan fisika FMIPA di Universitas khususnya di KBK Fisika Material. Kemudian itu kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pusaka. Tinjauan pusaka di sini dibedakan menjadi pertama itu ada mortar. Di sini bisa kita lihat ada gambar mortar, di mana mortar ini merupakan campuran yang terdiri dari agregat atau pasir, air dan semen yang digunakan pada proporsi tertentu. Dan fungsi ini adalah untuk menambah lekatan karena ikatan bagi penyusun material. Dan menurut SNI 036882 pada tahun 2000, mortar ini diklasifikasikan menjadi 4 bagian berdasarkan sifat mortar, yaitu tipe M, S, N, dan O. Kemudian ada semen. Semen di sini ada semen Portland dan semen beku, di mana pada dasarnya semen Portland ini merupakan fungsi utamanya itu adalah untuk mengikat pasir dan butiran kuarsa sehingga nantinya semen ini sebagai bahan pengikat dari ruang antara pasir dan semen beku itu merupakan semen yang biasanya itu disebabkan oleh penyimpanan yang kurang dan sudah lama tidak kalau dikatakan dia mengeras karena adanya kelembapan udara yang dihasilkan suatu tempat penyimpanannya. Kemudian juga ada kapur atau
kapur ini merupakan suatu bahan yang terdiri dari komposisi mineral utama yang terkandung dari kapur. Kemudian itu penambahan limestone pada campuran ini berfungsi untuk meningkatkan. Kemudian itu pengujian di sini terdiri dari 4, yaitu ada uji mekanis, uji fisik, berupa absorpsi, porositas, dan densitas. Nah, untuk uji mekanis ini kuat tekan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kuat tekan yang ada pada motor. Kemudian untuk absorpsi, porositas, dan densitas juga untuk menguji kelayakan dari suatu motor. Kemudian untuk karakterisasi di sini menggunakan 3 karakterisasi, yaitu XRF, XRD, dan juga SEM. Kemudian bab 3 itu metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 22 Maret 2023. Dan untuk tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Nanologi Pusat Riset Teknologi Pertambangan BRIN Tanjung Bintang, Lampung. Kemudian penelitian itu bisa dilihat digital, cetakan kubus ukuran 5 x 5 x 5 cm kubik, beker gelas, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan penelitian sendiri terdiri dari 4 bahan dan 1 penambahan air, yaitu terdiri dari beku, kapur, semen murni, pasir, dan juga air. Kemudian ini merupakan tabel dari komposisi, di mana di sini saya menggunakan 5 kode sampel, yaitu dari sampel 1 sampai dengan 5, di mana 5 sampel ini variasi komposisi semen, beku, dan kapurnya itu berbeda-beda. Tapi untuk semen murni, penambahan ini itu sama, yaitu sebesar 20%, atau jika dikalkulasikan yaitu menjadi 33,34. Juga di sini pada komposisi bahan ditambahkan juga air sebanyak 190 ml. Jadi untuk total berat dari massa dari satu komposisi sampel itu jika ditotalkan dengan bahan air yaitu sebesar 1190. Kemudian ini adalah diagram alir dari preparasi dan karakterisasi bahan. Dimulai dari kita penyiapan bahan, yaitu yang pertama itu untuk karakterisasi bahan itu semen beku yang dikeras itu di balmil selama 8 jam menggunakan mesin balmil. Kemudian nantinya semen beku itu di mesh dengan mesh ukuran 250. Kemudian semen beku untuk karakterisasi bahannya itu dikarakterisasi menggunakan XRD dan juga XRF. Kemudian untuk bahan lainnya itu ada kapur, semen murni, dan air. Dari keempat bahan tersebut ditimbang menggunakan seperti tabel beri sebelumnya, yaitu kemudian dicampur menjadi satu. Kemudian ini merupakan diagram alir penelitian, di mana diagram alir penelitian ini pertama kita penyiapan alat dan bahan. Nah, bahan yang digunakan itu ditimbang sesuai dengan komposisi pada tabel sebelumnya. Kemudian itu bahan tersebut diaduk hingga homogen menggunakan. Kemudian jika sudah homogen dicetak menggunakan cetakan sampel ukuran 5 x 5 x 5 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan dipadatkan menggunakan padatan besi. Kemudian jika sudah dipadatkan, mortar tersebut didiamkan selama 24 jam dalam cetakan agar cetakan bisa dilepas. Kemudian jika sudah didiamkan selama 24 jam, dilepas dari cetakan dan terciptalah produk mortar. Dan setelah produk mortar jadi, produk mortar tersebut direndam sesuai berdasarkan variasi rendaman. Itu ada 3 variasi,
yaitu 7 hari, 14 dan 20. Kemudian jika sudah direndam, nantinya diangkat dan didiamkan kembali pada suhu ruang selama 24 jam. Kemudian bisa kita uji, yaitu uji mekanis dan kemudian hasil uji mortar dengan kuat tekan tertinggi, terendah dan sedang itu dikarakterisasi menggunakan karakterisasi XRF, XRD dan juga CMD. Dan terakhir itu adalah daftar pusaka, di mana di sini saya mengambil beberapa jurnal, kurang lebihnya ada cukup banyak, itu bisa dilihat di daftar. Berikut adalah presentasi tentang proposal penelitian bahan material, yaitu dari bahan material semen beku dan penambahan kapur. Semoga proposal penelitian saya bisa menjadi salah satu referensi untuk penelitian bersama, dan saya berharap ke depannya bahwasanya penelitian ini bisa berlanjut untuk variasi-variasi yang lebih beragam untuk referensi untuk pembangunan bahan konstruksi lain. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.